Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sudah berdoa sebelum belajar? Sudah, alhamdulillah. Biasakan berdoa sebelum memulai sesuatu, minimal membaca bismillah. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam materi pemuaian. Tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen. Di sini yang sudah bergabung kelas 7A ada 3, 6, 10, 13, ada 16 orang. Mudah-mudahan yang lain nanti bergabung juga. Kemudian kelas B ada 4, 9, 11, 16 orang. Kemudian kelas C baru bergabung 3, 3, 10, 11 orang. Kelas D 5, 9, 11, 15 orang. Dan kelas E 4, 8, 12, 17, 20 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti seterusnya yang lain juga bergabung. Nah, sebelum masuk ke pemuaian, Ibu ingatkan dulu ke pelajaran kemarin tentang suhu. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan suhu? Yang bisa acungkan tangan. Boleh yang di rumah, boleh yang di ruangan. Apa itu suhu? Yang bisa acungkan tangan? Ayo, ada yang masih ingat apa itu suhu? Ya, Neta, Aditya, 7F. Silakan yang di rumah dibuka. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suhu. Kalau yang di sini silakan agak dibuka boleh? Ya. Iya. Panas dinginnya suatu benda. Satu lagi yang di rumah. Apa itu suhu? Acungkan tangan. Silakan Olivia 7E. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Ya, suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Kita ingatkan kembali ya tentang suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Apa alat untuk mengukur suhu? Oh iya, termometer. Kemudian apa yang terjadi ketika suhu naik? Ketika suhu bertambah. Apa yang terjadi pada benda ketika suhu bertambah? Silakan siapa yang mau menjawab, yang di rumah atau yang di ruangan? Nah, ini yang akan kita bahas. Acungkan tangan. Apa yang terjadi ketika suhu bertambah? Apa yang terjadi? Akan ada pemanasan. Akan ada pemanasan. Saskia 7, Salia 7K. Ada lagi yang lain? Apa yang terjadi ketika suhu naik? Atau apa yang terjadi pada benda apabila suhu naik? Salia 7K, apa yang terjadi ketika suhu naik? Apa jawabannya, Neng? Diulang kembali jawabannya apa? Pemanasan. Akan terjadi pemanasan. Yang lain, apa yang terjadi ketika satu benda dikenai suhu yang tinggi? Suhu yang bertambah. Satu orang, acungkan tangan. Iya, silakan Muhammad Ramdhani. Dibuka maskernya. Perubahan wujud. Ada lagi? Yang terjadi ketika suhu bertambah. Volumenya akan bertambah atau naik. Ada lagi? Ya, cukup. Nah, materi itu yang akan kita pelajari yaitu
pertambahan luas atau volume yang terjadi akibat suhu yang bertambah, atau istilah lainnya adalah pemuaian. Bukan tentang ini, langsung simak boleh. Tapi di truk ya, langsung pemuaiannya di sini di awal. Ya, suhunya langsung dipanjang ke bagian pemuaiannya ya. Boleh dibuka. Menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Diterusin dari sini. Langsung aja diklik 2 kali. Halo teman-teman, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Caca. Pada video pembelajaran kali ini, Caca akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang materi suhu dan perubahannya. Tapi sebelum Caca masuk ke materi, Caca mau ngasih tahu dulu nih tentang kompetensi dasar juga indikator yang harus teman-teman capai pada pembelajaran suhu dan perubahannya. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar pada materi suhu dan perubahannya yaitu 1. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia, juga Mana ya? Tadi lupa. Yang kedua. Nah itu, iya. Nah itu, terus pemuaian. Nah pemuaian. Sama. Iya. Nah iya, lupa. Nah udah langsung, udah dari situ. Iya. Nah itu. Iya. Harus dipotong yang sebelumnya ya. Baik. Berarti yang nanti nggak usah dipotong aja. Ini siapa yang pakai itu Alma ini pakai lipstick?
Iya. Alma pakai lipstick. Berikan cintamu juga sayangku. Siapa ini yang nyanyi berikan cintamu? Oh iya. Udah. Kita akan menjelaskan Ini perubahan akibat suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan, jembatan, juga jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada bahan karena perubahan suhu. Jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jembatan juga sama dengan rel kereta api, karena rel kereta api juga dapat melengkung akibat pemuaian. Oke teman-teman, kakak kasih tahu lagi contoh yang lainnya ya. Kalian pernah melihat kan kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang karena ketika terik matahari, kabel tersebut akan memuai. Seperti gambar berikut. Ketika malam hari, kabel tersebut akan menyusut. Jadi, itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus. Karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari, kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ternyata untuk setiap logam pun berbeda-beda pertambahan panjangnya ketika memuai. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca Nah, itu tadi pemuaian. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan kembali? Apa itu pemuaian? Tadi dikatakan bahwa ketika suhu bertambah, maka terjadi pemuaian. Nah, apa yang dimaksud dengan pemuaian? Silakan yang bisa acungkan tangan, baik yang di rumah ataupun di ruangan. Acungkan tangan. Apa itu pemuaian? Ya, silakan. Tahan.
Dibuka maskernya. Ya, silakan. Iya. Ulang, siapa nama dan dari kelas mana? Iya. Apa itu pemuaian? Iya, itu adalah pemuaian. Coba yang di rumah satu orang, siapa yang bisa menjelaskan tentang pemuaian? Boleh acungkan tangan? Ya, silakan Olivia 7E. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Iya, makasih untuk yang sudah menjawab. Nah, pertanyaan kemudian, benda apa saja yang bisa memuai? Yang bisa acungkan tangan. Benda apa saja yang bisa memuai? Ada berapa jenis zat? Ingat-ingat pelajaran sebelumnya? Ada berapa jenis zat? 3. Apa saja? Cair, padat, gas. Nah, di antara ketiga itu, mana saja yang bisa memuai? Yang bisa acungkan tangan? Ayo, yang bisa acungkan tangan? Mana yang bisa memuai? Zat padat, zat cair, ataukah zat gas? Ya, silakan 7I, Fitra, Amalia menjawab. Apa, Neng? Zat padat. Apa hanya zat padat? Oh, zat padat saja, kata Fitri. Yang lain, silakan acungkan tangan. Benda apa saja yang bisa memuai? Zatan, pelik, dan besi. Ya, silakan agak lagi. Jembatan kabel. Iya. Benda apa saja yang bisa memuai? Ya, silakan. Iya. Zat cair. Hanya zat cair. Sama zat padat. Itu aja. Ya, kata Aga hanya zat cair dan zat padat. Silakan satu lagi Salia, 7K. Zat padat, cair, dan gas. Iya, zat padat, cair. Ulang, Neng. Gas. Zat padat, cair, dan gas. Nah, mukanya Zat kelihatan. padat, cair, dan gas. Zat padat, cair, dan gas. Itu tadi. Bisa diulang, Neng. Itu bajunya biar nggak kelihatan. Bajunya tutup. Agak ke tengah nih. Baju yang di atas ditutup. Nah, wajahnya kelihatan. Wajah cantiknya. Silakan, Neng, diulang. Zat padat, cair, dan gas. Iya. Zat padat, cair, dan gas. gas. Jadi yang bisa memuai zat padat, cair, dan gas. Kita lihat lagi tayangan selanjutnya. Jadi bukan hanya zat padat, selanjutnya slide selanjutnya yang bisa PowerPoint yang lain. Akan bukan. Nah, ini benda apa saja yang bisa memuai? Kita lihat. Hai sobat, aku Ika. Aku mau nanya nih, kalian pernah lihat nggak sih kabel listrik di pinggir jalan? Iya, yang bentuknya longgar gitu. Hai sobat, aku Ika. Aku mau nanya nih, kalian pernah lihat nggak sih kabel listrik di pinggir jalan? Iya,
yang bentuknya longgar gitu. Kira-kira kenapa ya dibuat kayak gitu? Perhatikan. Tapi nih, ada satu fakta banget deh. Mikirin, kenapa ya? Kok kabel listrik di pinggir jalan pada siang hari bisa melengkung sih? Yang kayak gini. Pasti adik-adik pernah melihatnya kan? Dan juga berpikir, kenapa ya kok bisa jadi seperti ini? Tapi nih, ada satu fakta menarik yang perlu adik-adik ketahui. Bahwasannya, asal muasal kenapa si kabel listrik bisa jadi kayak gitu, ada campur tangan fisika loh. Tuh, keren banget kan fisika? Dan asik banget loh belajar fisika. Dan yang lebih kerennya lagi, hari ini kita akan bahas tentang konsep yang mendasari kenapa si kabel listrik pada siang hari bisa melengkung kayak gitu. Oke adik-adik, coba deh lihat di layar laptop, di layar HP, di layar komputer adik-adik semua. Ini ada tulisan besar. Apa? Pemuaian. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan bahas tentang konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin adik-adik semua udah nggak asing lagi kan dengan istilah pemuaian ini? Karena pemuaian ini ada kaitannya sama materi suhu dan kalor yang udah kita bahas pada materi sebelumnya. Dimana kita tahu bahwasannya kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, kita bisa tahu nih bahwasannya ketika benda yang mengalami perubahan suhu, maka benda tersebut akan mengalami perubahan sifat dari benda. Nah, perubahan sifat itu salah satunya adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk itulah yang sering kita sebut sebagai pemuaian. Atau secara sederhananya, kita dapat menyebut bahwasanya pemuaian itu adalah perubahan bentuk dari sebuah benda dikarenakan benda tersebut menerima kalor ataupun panas. Atau bisa juga kita sebutkan bahwasanya pemuaian itu adalah perubahan dari suatu benda atau perubahan bentuk benda dikarenakan benda tersebut terjadi perubahan suhu. Gitu adik-adik. Oke adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada 3 jenis zat. Yang pertama ada zat cair, yang kedua ada zat gas, dan yang ketiga ada zat padat. Nah, ketiga zat inilah yang nantinya akan mengalami pemuaian atau yang kita kenal sebagai pemuaian zat cair, pemuaian zat gas, dan juga pemuaian zat padat. Untuk yang Nah, jadi tadi yang jawabannya masih 1 atau 2, yang jawabannya masih 1 atau 2 kurang lengkap ya. Karena benda yang mengalami pemuaian itu semua jenis zat benda, yaitu apa saja? Zat padat, cair, dan gas. Nah, tadi sudah kalian lihat contoh pemuaian pada zat padat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ulang? Apa sih contoh pemuaian zat padat pada kehidupan sehari-hari? Silakan yang bisa ajukan tangan, yang di rumah ataupun yang di sini. Pada benda-benda tadi, mana yang bisa memuai ketika dipanaskan? Acungkan tangan, sebutkan nama dan kelasnya. Ini yang di rumah? Iya, stop aja. Ayo, contoh pemuaian pada zat padat. Silakan. Siapa yang bisa acungkan tangan? Ya, Olimpia lagi. Yang lain, jangan Olimpia dulu. Alpin 7F. Silakan. Apa contoh pemuaian pada zat padat? Alpin, agak jelas itu kameranya, suaranya.
Tenang, Vin. Silakan. Apa? Diulang? Oh, Alvin nggak pakai, suaranya kurang jelas ya? Yang lain ya. Alfiani, silakan. 7E. Alfiani, silakan. Halo? Rel kereta api. Iya, pemuaian pada Rel kereta itu api. contoh pemuaian zat padat. Ada lagi yang lain? Silakan yang di sini, barangkali ada yang mau menambahkan apa contoh pemuaian pada zat padat. Iya, apa? Iya, kabel listrik. Ada lagi? Ya. Itu contoh pemuaian. Nanti bisa kalian lihat bukan hanya pada kabel listrik dan kereta api saja, tapi apalagi yang benda yang bisa memuai ketika dipanaskan. Benda padat yang memuai ketika dipanaskan. Terus langsung aja yang tantangan. Slide selanjutnya. Jadi zat padat itu sudah ada contohnya melakukan pemuaian. Nah sekarang tantangannya adalah kalian mencari video tentang pemuaian pada zat cair dan gas. Silakan, laptopnya bisa digunakan. Kemudian yang di rumah juga boleh mencari. Kemudian kalian membuat video tentang pemuaian pada zat cair dan zat gas. Kira-kira 10 menit bisa? Bisa tidak? Ya. Cari dulu mana yang akan digunakan. Kan sebelumnya Ibu sudah minta kalian membawa alat-alatnya. Dan mudah-mudahan alat-alatnya sudah tersedia. Yang di rumah juga. Ya, mencari dulu, kemudian menyiapkan alat-alatnya. Biasanya kalau mencari sesuatu di mana? Di Google, YouTube. Ya. Sudah? Kalau sudah, percobaan ini boleh dilakukan perolangan, boleh per kelompok, maksimal 3 orang. Kalau sudah, video yang kalian buat silakan boleh di-share. Lihat lewat WA Ibu ya. Ya tangannya di komputer, dilihat, diketik-ketik, lah, cari. Sudah? Ya, kalau biasanya menggunakan YouTube untuk permainan atau TikTok atau yang suka-suka kalian, nah sekarang gunakan YouTube untuk belajar, mencari sesuatu, yaitu mencari tentang pemuaian pada zat cair dan zat gas. Kalau sudah, yang sudah selesai, boleh dikumpulkan langsung ke Ibu lewat WA. Nah, ini ada yang sudah selesai. Yang di rumah. Ini yang pertama mengumpulkan ya, jadi Ibu langsung nge-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gawira Pratama dari kelas 7B SMP 3 Karang Barat. Saya akan melakukan percobaan pemuaian pada zat cair yang dimana semakin tinggi suhu suatu lingkungan, maka semakin besar pula pertambahan volume atau besarnya pemuaian yang dialami oleh suatu zat tersebut.
Selanjutnya, memasak air sampai mendidih sehingga air tumpah, menunjukkan bahwa air memuai atau bertambah volume air saat dipanaskan. Itulah contoh pemuaian pada zat cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Aga yang sudah pertama mengerjakan tugas. Yang selanjutnya ini dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapita Sulasya dari kelas 7A. Dan saya Lustari dari kelas 7A. Kita akan melakukan percobaan pemuaian pada zat gas. Bahan-bahannya Ada balon, botol bekas, air panas, dan air dingin. Pertama-tama kita masukkan balon ke botol bekas. Lalu setelah balon dimasukkan ke botol, kita masukkan botol dan balon ke air panas. Lalu setelah dimasukkan ke air panas, balon akan mengembang. Itu berarti gas yang berada pada balon masuk ke dalam balon. Kemudian kita masukkan ke dalam air dingin. Yang tadinya mengembang menjadi kempis. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Rizka Hendriani, saya akan menyatakan cara pemuaian. Pertama-tama kita masukkan botol ke dalam yang panas, diamkan, menghasilkan gelembung lalu menghasilkan gelembung. Sesudah dimasukkan ke yang panas, kita masukkan ke yang dingin. Ini sinah loyo heula balon atau ini cara pemuaian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kembali. Tadi Karsia sama Ayu ya. Terus yang Nabila Rahmadani, 7C, Olivia Erika Putri, 7E, Zaskia Kurniawati, 7G. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat shade like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move every up the wall. Nah, itu 3 orang berkolaborasi, tapi hasilnya juga ada 3. Nah, kemudian ini masih ada waktunya? Ya, ini PJJ masih tetap dilakukan di rumah. Tapi karena di rumah nggak pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafali dari kelas 7C. Nah, hari ini saya akan membuat eksperimen contoh pemuaian gas. Nah, alat-alatnya yaitu baskom berisi air panas, baskom berisi air dingin. Santai ya ini. Siapa? Botol plastik Star ya, 7C. yang di atasnya sudah diberi balon. Nah, cara langkah-langkahnya yaitu awal-awal kita akan masukkan botol ini ke dalam air panas. Nah, lihatlah apa yang terjadi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kalian bisa lihat. Kita coba taruh ke air yang lebih dingin. Jadi itu ya,
Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan, dan bagi yang belum, tolong segera dikumpulkan paling lambat minggu kedua bulan November. Sekali lagi, yang belum mengumpulkan sekarang, silakan dikumpulkan paling lambat 2 November sebelum pas penilaian akhir semester 1. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tadi apa yang maksud pemuaian? Satu orang? Ulang lagi. Kenapa terjadi pemuaian? Satu orang, Acung. Kita membuat kesimpulan. Masih terpesona ya dengan video yang dihasilkan oleh teman-temannya. Ibu yakin kalian semua bisa melakukannya. Bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga. Silakan. Diulang kembali apa yang dimaksud dengan pemuaian? Ya, silakan Neng. Siapa namanya? Iya, Adila, 7B ya. Iya. Iya, pemuaian adalah pertambahan panjang, lebar, ruang sebuah benda. Benda apa saja yang bisa memuai? Iya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi semua benda bisa memuai jika dipanaskan. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya, walaupun PJJ tetap melakukan protokoler kesehatan. Karena yang namanya manusia itu harus berikhtiar. Memakai masker, terutama ketika di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan boleh dibuka. Ruangan terbuka, ruangan hijau boleh dibuka. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian. Ibu tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Satu season sudah selesai. Udah. Ya, untuk kelas 7 dicukupkan sekian ya pembelajarannya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ayo gimana seruan belajar